Pagi itu, rumah besar milik Fania sudah hidup sejak matahari belum tinggi. Suara peralatan dapur terdengar dari arah belakang, sementara ruang makan di bagian depan justru terasa terlalu tenang untuk ukuran rumah sebesar itu. Fania duduk sendiri di kursi makan panjang. Secangkir kopi di depannya masih mengepul tipis, tapi belum ia sentuh. Matanya sesekali beralih ke arah tangga, menunggu seseorang turun. Waktu berjalan beberapa menit tanpa perubahan. Fania mengambil ponselnya, lalu mengetik pesan singkat. "Naura, kamu ada kelas pagi." Pesan itu terkirim dan tak lama terbaca. Tidak ada balasan. Fania meletakkan ponselnya kembali ke meja. Ekspresinya tetap tenang, hanya saja jemarinya mulai mengetuk pelan permukaan meja. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Naura turun dengan langkah santai. Rambutnya masih sedikit berantakan. Ia mengenakan pakaian kampus sederhana tanpa banyak persiapan. "Pagi, Bu," ucapnya singkat sambil duduk. Fania menatapnya. "Kamu hampir telat." Naura mengambil roti di depannya, menggigit tanpa tergesa. "Masih sempat." "Kemarin kamu pulang jam berapa?" Naura berhenti sejenak, lalu melanjutkan makan. "Lupa." Fania tidak langsung menanggapi. Tatapannya tetap pada Naura, mencoba membaca sikap santai yang ditunjukkan anaknya. "Kamu pergi lagi malam ini?" tanya Fania. Naura mengangkat bahu. "Belum tahu." Fania menyandarkan punggungnya. "Kamu kuliah, bukan bebas tanpa aturan." Naura tersenyum tipis tanpa menatap. "Aku tahu batas, Bu." Jawaban itu tidak mengubah apapun di wajah Fania. Beberapa detik kemudian, Naura berdiri. "Aku berangkat dulu." "Kamu naik apa?" tanya Fania. "Teman." Fania hanya mengangguk kecil. Ia memperhatikan Naura berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pintu depan tertutup, dan rumah kembali sepi. Fania tetap duduk beberapa saat. Kopi di depannya akhirnya ia angkat, tapi hanya disentuh sebentar sebelum kembali diletakkan. Ia berdiri dan berjalan ke ruang kerja. Laci meja dibuka, beberapa berkas terlihat rapi di dalamnya, tapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Pikirannya masih tertuju pada satu hal. Naura semakin sering pulang malam, pergi tanpa penjelasan, dan setiap ditanya, jawabannya selalu singkat. Fania mengambil ponselnya lagi, membuka daftar kontak, lalu berhenti di satu nama lama. Ia menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Beberapa dering. "Halo, Mas Rudi," ucap Fania tenang. "Saya Fania." "Oh, Fania. Ada apa?" "Saya butuh sopir pribadi." "Untuk kamu?" "Untuk Naura." Ada jeda singkat di seberang sana. "Di sini ada yang bisa bawa mobil dengan baik," lanjut Fania. Ada satu anak, tetangga saya. Namanya Adit. Orangnya tenang, nggak macam-macam. Sudah biasa nyetir juga." Fania berjalan pelan ke arah jendela. "Dia bisa dipercaya?" "Sejauh yang saya tahu, bisa." "Suruh dia hubungi saya." "Baik, nanti saya sampaikan." Sambungan terputus. Fania tetap berdiri di dekat jendela, memandang halaman rumah yang luas. Keputusan itu diambil dengan cepat, seolah memang sudah lama ia pikirkan. Ia tidak hanya membutuhkan sopir. Ia membutuhkan seseorang yang bisa memperhatikan tanpa banyak bertanya. Sore harinya, Naura pulang lebih awal. Ia masuk rumah sambil melepas sepatu, lalu menjatuhkan tasnya ke sofa. "Kamu cepat hari ini," ujar Fania dari ruang tengah. Naura mengangguk. "Iya." Fania menatapnya beberapa detik. "Mulai minggu ini, kamu tidak perlu lagi pergi dengan teman." Naura langsung menoleh. "Kenapa?" "Saya akan pakai sopir pribadi." Naura menghela napas pelan. "Bu, aku tidak butuh." "Saya yang butuh," jawab Fania tanpa meninggikan suara. Naura diam sebentar, lalu duduk. "Aku bisa jaga diri." Fania tetap menatapnya.
Ini bukan soal itu. Naura mengalihkan pandangan. Terserah. Tidak ada perdebatan panjang setelah itu. Tapi dari cara Naura bangkit dan berjalan menjauh, terlihat jelas ia tidak benar-benar setuju. Fania tidak memanggilnya kembali. Keputusan sudah dibuat. Dan tanpa disadari, seseorang yang belum mereka kenal akan segera masuk ke dalam keseharian mereka. Sore itu, angin desa berhembus pelan melewati halaman rumah sederhana milik Adit. Ia sedang duduk di bangku kayu depan rumah, membersihkan kaca spion motor tuanya dengan kain seadanya. Tidak ada yang terlalu istimewa dari hari itu, sama seperti hari-hari sebelumnya. Suara ayam dan anak-anak kecil yang bermain di kejauhan menjadi latar yang biasa ia dengar setiap sore. Dari dalam rumah, ibunya memanggil, "Dit, ada telepon." Adit langsung berdiri, masuk ke dalam dengan langkah cepat. Ponsel lama milik ibunya sudah tersambung, disodorkan ke arahnya. "Mas Rudi," kata ibunya pelan. Adit langsung menempelkan ponsel ke telinga. "Halo, Mas." "Dit, kamu lagi sibuk?" Suara di seberang terdengar jelas. "Enggak, Mas. Lagi di rumah saja. Gini, ada kerjaan buat kamu. Mau enggak?" Adit sedikit mengernyit, tapi tidak langsung menjawab. "Kerja apa, Mas?" "Jadi sopir. Di kota." Adit terdiam beberapa detik. Matanya menatap lantai, mencoba mencerna cepat. "Sopir pribadi. Buat anaknya saudara saya. Orangnya butuh yang bisa nyetir sekaligus nemenin anaknya kemana-mana." Adit menghela napas pelan. "Di kota mana, Mas?" "Di Jakarta." Jawaban itu membuat Adit kembali diam. "Gajinya pasti lebih bagus dari kerjaan kamu sekarang," lanjut Rudi. "Tempat tinggal juga disiapkan." Adit melirik ke arah ibunya yang berdiri tidak jauh, memperhatikan dengan wajah penuh tanya. "Orangnya gimana, Mas?" tanya Adit akhirnya. "Yang punya rumah itu perempuan. Jenda. Namanya Bu Fania. Orangnya tegas, tapi jelas. Saya kenal baik." Adit mengangguk kecil meski tidak terlihat. "Anaknya masih kuliah. Perlu dijaga juga. Makanya dia nggak mau sembarang orang." Beberapa detik hening. Adit menarik napas lebih dalam. "Kalau saya ambil, kapan harus ke sana?" "Secepatnya. Tapi saya kasih waktu kamu pikir-pikir dulu. Ini bukan kerjaan main-main." "Iya, Mas. Kalau kamu siap, nanti saya kasih nomor Bu Fania. Kamu langsung hubungi." "Baik, Mas." Telepon ditutup. Adit menurunkan ponsel perlahan, lalu mengembalikannya ke ibunya. Ia tidak langsung bicara, hanya duduk di kursi kayu dekat pintu. "Kerja apa, Dit?" tanya ibunya. "Jadi sopir, di kota." Ibunya terlihat berpikir. "Jauh." Adit mengangguk. "Jakarta." Suasana jadi sedikit berbeda. Tidak ada yang langsung bicara. Ibunya duduk di sampingnya. "Kamu mau?" Adit menatap ke depan, ke arah halaman yang sudah mulai gelap. "Belum tahu." Ia terdiam cukup lama. "Kalau di sini," lanjutnya pelan, "kerjaannya itu-itu saja." Ibunya tidak menyela. "Tapi kalau ke sana," Adit mengusap wajahnya. "Saya belum pernah kerja di rumah orang kota seperti itu." Ibunya menepuk pelan tangannya. "Selama kamu jujur sama kerja yang kamu pegang, dimanapun sama saja." Adit tersenyum tipis. Malamnya, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di luar rumah, menatap jalan kecil yang mulai sepi. Pikirannya berputar, membayangkan kehidupan yang belum pernah ia jalani. Ia tahu ini bukan sekadar pindah tempat kerja. Ada tanggung jawab yang lebih besar, dan lingkungan yang benar-benar berbeda. Beberapa saat kemudian, ia mengambil ponselnya sendiri. Nomor dari Mas Rudi sudah masuk lewat pesan. Adit menatap nomor itu cukup lama. Jarinya sempat berhenti sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali. "Halo?" Suara perempuan terdengar dari seberang. Adit langsung duduk lebih tegak.
Selamat malam, Bu. Saya Adit. Dari Mas Rudi? Tanya suara itu tenang. Iya, Bu. Jadi kamu yang mau kerja di sini? Adit menelan pelan. Iya, Bu. Kalau masih dibutuhkan. Ada jeda singkat. Kamu bisa datang ke Jakarta besok? Tanya Fania. Pertanyaan itu datang tanpa basa-basi. Adit sempat terdiam sebentar, lalu menjawab. Bisa, Bu. Alamatnya saya kirim. Sampai sini, kita bicara langsung. Baik, Bu. Jangan telat. Sambungan terputus. Adit masih memegang ponselnya beberapa detik setelah itu. Dadanya terasa sedikit lebih berat. Tapi juga ada sesuatu yang mendorongnya maju. Ia menatap ke arah rumahnya. Lalu ke jalan yang gelap. Keputusan sudah diambil. Dan besok, ia akan meninggalkan semua yang sudah biasa ia jalani. Pagi masih gelap saat Adit sudah berdiri di depan rumahnya dengan tas ransel di punggung. Udara desa terasa dingin, dan suasana masih sepi. Hanya suara serangga dan sesekali ayam berkokok yang terdengar. Ibunya berdiri di depan pintu, memperhatikan Adit tanpa banyak bicara. Uang kamu cukup? Tanya ibunya pelan. Adit mengangguk. Cukup, Bu. Nanti kalau sudah sampai, Adit kabari. Ibunya merapikan kerah kemeja Adit, meski sebenarnya sudah rapi. Jaga diri baik-baik. Iya, Bu. Tidak ada pelukan panjang. Hanya tatapan yang sama-sama ditahan. Beberapa menit kemudian, mobil travel yang akan membawanya ke Jakarta berhenti di depan rumah. Adit naik tanpa banyak kata. Hanya sempat melambaikan tangan sebelum pintu ditutup. Perjalanan dimulai. Di dalam mobil, Adit duduk di dekat jendela. Pemandangan sawah yang biasanya ia lihat setiap hari perlahan berganti dengan jalan yang lebih besar. Lalu bangunan yang semakin rapat. Ia tidak banyak bicara dengan penumpang lain. Pikirannya sibuk sendiri. Beberapa jam berlalu. Suasana berubah drastis. Jalanan mulai padat. Suara klakson terdengar lebih sering. Dan gedung-gedung tinggi mulai mendominasi pandangan. Adit sedikit mencondongkan badan ke depan. Melihat keluar dengan lebih jelas. Ini Jakarta. Gumamnya pelan. Mobil berhenti di satu titik penurunan penumpang. Adit turun, menyesuaikan tas di punggungnya. Lalu berdiri sejenak di pinggir jalan. Suara kendaraan datang dari berbagai arah. Orang-orang berjalan cepat tanpa memperhatikan sekitar. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka pesan dari Fania yang berisi alamat rumah. Setelah memastikan arah, ia memesan ojek online. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini lebih masuk ke area perumahan yang jauh lebih tenang dibanding jalan utama. Rumah-rumah besar berjajar rapi, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Adit duduk diam di belakang. Matanya memperhatikan setiap sudut yang dilewati. Motor berhenti di depan sebuah rumah dengan pagar tinggi berwarna hitam. Dari luar saja, sudah terlihat luas dan terawat. Ini, Mas, kata pengemudi. Adit turun, membayar, lalu berdiri sendiri di depan pagar itu. Ia menatap rumah tersebut beberapa detik. Tangannya sempat ragu sebelum akhirnya menekan bel. Tidak lama, pintu pagar dibuka oleh seorang asisten rumah tangga. Cari siapa? Tanya wanita itu. Saya Adit. Disuruh datang sama Bu Fania. Wanita itu mengangguk, lalu mempersilakan masuk. Adit melangkah pelan melewati halaman. Matanya tidak bisa berhenti memperhatikan sekeliling. Semuanya terasa rapi, bersih, dan berbeda dari tempat asalnya. Ia dibawa masuk ke ruang tamu. Duduk dulu, kata asisten itu sebelum pergi. Adit duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangannya bertumpu di lutut, mencoba tetap tenang. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar. Fania muncul dari arah dalam rumah. Penampilannya rapi, wajahnya tenang seperti saat ditelepon. Adit langsung berdiri. Selamat pagi, Bu. Fania mengangguk sedikit. Kamu Adit? Iya, Bu. Fania memperhatikannya beberapa detik. Dari desa langsung ke sini? Iya, Bu.
Perjalanan lancar. Lancar, Bu. Fania duduk di kursi seberangnya. Duduk. Adit kembali duduk, tetap dengan posisi yang sama. Kamu sudah tahu kerjaan kamu di sini? Tanya Fania. Kurang lebih, Bu. Antar jemput dan jaga anak ibu. Fania mengangguk pelan. Namanya Naura. Iya, Bu. Dia kuliah. Jadwalnya tidak selalu sama. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Adit mendengarkan dengan serius. Saya tidak suka orang yang banyak tanya. Tapi saya juga tidak suka orang yang tidak peka. Lanjut Fania. Iya, Bu. Kamu harus tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Adit mengangguk. Baik, Bu. Fania menyandarkan punggungnya. Kamu menginap di sini. Kamar sudah disiapkan. Adit terlihat sedikit kaget, tapi langsung menutupi. Baik, Bu. Mobil ada di garasi. Nanti kamu lihat dulu. Biasakan diri. Iya, Bu. Beberapa detik hening. Fania menatap Adit sekali lagi, seolah memastikan sesuatu. Sekarang kamu istirahat dulu. Nanti siang, kamu mulai antar Naura. Iya, Bu. Adit berdiri, lalu mengikuti asisten rumah tangga menuju kamar yang sudah disiapkan. Kamar itu sederhana, tapi jauh lebih nyaman dari yang biasa ia tempati. Ia meletakkan tasnya di pojok, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia mengusap wajahnya pelan. Tempat baru, orang baru, aturan baru. Beberapa jam kemudian, Adit sudah berada di garasi. Ia berdiri di depan mobil hitam yang akan ia gunakan, memperhatikan dengan teliti sebelum akhirnya membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi. Tangannya menyentuh setir, mencoba menyesuaikan posisi duduk. Dari arah rumah, suara pintu terbuka terdengar. Adit menoleh. Naura keluar dengan langkah santai, mengenakan pakaian kampus. Wajahnya terlihat segar, berbeda dari bayangan Adit tentang seseorang yang sering pulang malam. Naura berhenti saat melihat Adit di dekat mobil. Kamu sopir baru? Tanyanya. Adit langsung berdiri. Iya, Mbak. Naura memperhatikannya sekilas. Namamu? Adit. Naura mengangguk kecil. Oke, Dit. Aku ada kelas. Ia langsung berjalan menuju mobil, membuka pintu belakang, lalu duduk tanpa menunggu. Adit cepat-cepat masuk ke kursi depan. Jalan, kata Naura singkat. Adit menyalakan mesin, lalu perlahan membawa mobil keluar dari halaman. Perjalanan dimulai tanpa banyak percakapan. Naura sibuk dengan ponselnya, sementara Adit fokus ke jalan, berusaha membuat perjalanan senyaman mungkin. Beberapa menit kemudian, Naura tiba-tiba bersuara. Nyetir kamu halus. Adit sedikit menoleh lewat kaca spion. Terima kasih, Mbak. Naura tidak menjawab lagi, tapi tidak kembali ke ponselnya. Ia menatap ke depan, seolah memperhatikan cara Adit mengemudi. Hari pertama Adit benar-benar dimulai dari sana. Siang itu, Adit sudah menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Mobil terparkir rapi di pinggir jalan kampus, mesin mati, jendela sedikit terbuka. Ia duduk tenang, memperhatikan keluar masuk mahasiswa tanpa terlalu mencolok. Waktu sudah lewat beberapa menit dari jam yang biasanya. Adit melirik jam di dashboard, lalu kembali menatap ke arah gerbang kampus. Tidak lama kemudian, Naura terlihat keluar. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tidak setenang pagi tadi. Ia tidak melihat ke kanan atau kiri, langsung menuju mobil. Begitu pintu belakang dibuka, ia masuk tanpa berkata apa-apa. Sudah, Mbak? Tanya Adit pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tertahan dari kursi belakang. Adit sempat ragu, lalu melirik lewat kaca spion. Naura menunduk. Bahunya bergerak pelan. Tangannya menutup sebagian wajah, tapi suara tangisnya tidak bisa disembunyikan. Adit langsung mengalihkan pandangan kembali ke depan. Tangannya tetap disetir, tapi ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia diam, memberi ruang.
Tangisan itu berlangsung cukup lama. Tidak keras, tapi terus-menerus. Seolah ditahan sejak tadi. Beberapa menit berlalu. Naura mengusap wajahnya dengan cepat. Mencoba mengatur napas. Jalan. Suaranya serak. Adit menyalakan mesin tanpa banyak bicara. Lalu perlahan membawa mobil keluar dari area kampus. Beberapa saat, suasana di dalam mobil hanya diisi suara napas Naura yang belum sepenuhnya stabil. Saat mobil sudah masuk jalan utama, Naura bersandar ke kursi. "Dit." "Iya, Mbak." Naura terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Jangan ke rumah dulu." Adit melirik spion. "Mau kemana, Mbak?" Naura menarik napas panjang. "Ke kafe, yang agak sepi." Adit mengangguk. "Baik, Mbak." Ia tidak bertanya lebih jauh. Tangannya tetap stabil di setir. Arah mobil perlahan berubah mengikuti jalan yang lebih tenang. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Adit turun lebih dulu, membukakan pintu belakang. Naura keluar tanpa menatapnya, lalu langsung berjalan masuk. Adit mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Mereka memilih duduk di sudut ruangan. Naura memesan minuman tanpa banyak berpikir, lalu bersandar di kursi. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Adit duduk di seberang, tidak menyentuh apapun, hanya menunggu. Naura menatap meja, lalu tiba-tiba tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang benar-benar ringan. "Dia selingkuh," ucapnya pelan. Adit tidak langsung merespons. Naura tertawa pendek, tapi suaranya terdengar rapuh. "Lucu, ya?" Ia menggeleng pelan. "Aku yang selama ini nurutin dia, malah dibohongin." Adit tetap diam, matanya sesekali melihat ke arah Naura, tapi tidak memotong. "Aku pikir dia beda," lanjut Naura. "Ternyata sama saja." Ia mengusap sudut matanya lagi, kali ini tanpa berusaha menahan. "Aku nggak tahu harus marah atau apa." Adit akhirnya bersuara, pelan. "Kalau marah, ya marah saja, Mbak." Naura mengangkat wajahnya sedikit, menatap Adit. "Daripada ditahan," lanjut Adit, "nanti malah capek sendiri." Naura menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. "Aneh ya, aku malah cerita ke kamu." Adit menggeleng kecil. "Nggak apa-apa, Mbak." Naura menyandarkan punggungnya. "Kamu nggak nanya macam-macam." Adit hanya tersenyum tipis. "Tadi Mbak bilang nggak suka ditanya." Naura tertawa pelan untuk pertama kalinya sejak masuk mobil. Suasana berubah sedikit lebih ringan. Mereka tidak banyak bicara setelah itu. Tapi Naura terlihat lebih tenang. Tangannya tidak lagi gemetar. Napasnya sudah lebih teratur. Beberapa saat kemudian, Naura berdiri. "Pulang." Adit langsung ikut berdiri. "Iya, Mbak." Perjalanan kembali ke rumah terasa lebih tenang. Naura tidak menangis lagi. Ia hanya diam, menatap keluar jendela. Sesampainya di rumah, mobil berhenti di halaman. Naura tidak langsung turun. "Dit." "Iya, Mbak." "Makasih." Adit mengangguk kecil. "Iya, Mbak." Naura turun tanpa menambahkan apa-apa lagi, tapi langkahnya tidak secepat sebelumnya. Dari dalam rumah, Fania berdiri di dekat pintu. Tatapannya langsung tertuju pada Naura, lalu bergeser ke arah Adit yang masih di dalam mobil. Fania memperhatikan beberapa detik. Ia melihat bagaimana Adit tetap duduk di tempatnya, tidak mencoba mendekat, tidak terlihat bingung, tidak juga berusaha mencari perhatian. Sikapnya tenang, seolah tahu batasnya. Naura masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Adit turun dari mobil dan menutup pintu dengan pelan. Fania masih berdiri di tempat yang sama. "Adit." Adit langsung menoleh. "Iya, Bu." "Kamu antar dia kemana?" tanya Fania. "Ke kafe, Bu. Mbak Naura minta tidak langsung pulang." Fania menatapnya. "Kenapa?" Adit sempat diam sebentar. "Mbak Naura lagi tidak baik, Bu."
Jawaban itu singkat, tidak menjelaskan lebih dari yang perlu. Fania memperhatikan wajah Adit beberapa detik lebih lama. Dia menangis? Tanya Fania. Adit mengangguk pelan. Iya, Bu. Tidak ada tambahan cerita. Fania mengalihkan pandangannya ke arah dalam rumah, lalu kembali ke Adit. Kamu tidak tanya apa-apa? Adit menggeleng. Tidak, Bu. Fania diam sejenak. Bagus, ucapnya pelan. Ia berbalik masuk ke dalam rumah tanpa menambahkan apa-apa lagi. Adit berdiri di tempatnya beberapa detik, lalu kembali ke garasi. Hari itu berakhir dengan cara yang tidak biasa. Dan tanpa banyak disadari, ada sesuatu yang mulai berubah, meski belum terlihat jelas arahnya. Sejak hari itu, suasana di dalam mobil tidak lagi sepenuhnya sama. Pagi hari ketika Adit datang lebih awal seperti biasa, ia sudah terbiasa melihat halaman rumah masih sepi. Ia memeriksa mobil, membersihkan bagian dalam secukupnya, lalu menunggu di kursi pengemudi. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Naura keluar dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya masih menyimpan sisa kelelahan. Ia langsung menuju mobil tanpa banyak bicara. Adit membuka pintu belakang, tapi sebelum Naura masuk, ia berhenti sebentar. Dit. Iya, Mbak. Naura terlihat ragu sejenak, lalu berkata, hari ini, nggak usah terlalu cepat, ya. Adit mengangguk. Baik, Mbak. Naura masuk ke dalam mobil. Adit kembali ke kursi depan dan mulai menjalankan mobil dengan kecepatan yang lebih santai dari biasanya. Beberapa menit pertama tetap hening. Lalu, tanpa diminta, Naura bersuara, "Kamu sarapan?" Adit sedikit terkejut, tapi tetap tenang. "Sudah, Mbak." Naura mengangguk kecil. "Bagus." Jawaban itu sederhana, tapi cukup berbeda dari sikapnya sebelumnya yang jarang memulai percakapan. Perjalanan berlanjut. Naura tidak langsung membuka ponselnya. Ia menatap keluar jendela, lalu sesekali melihat ke arah depan melalui kaca spion. "Dit," panggilnya lagi. "Iya, Mbak." "Kamu kalau di sini, betah?" Adit berpikir sebentar. "Masih menyesuaikan, Mbak." Naura tersenyum tipis. "Kelihatan." Adit tidak menanggapi, hanya ikut tersenyum kecil. Sesampainya di kampus, Naura tidak langsung turun. "Jemput aku nanti. Agak telat, ya." "Jam berapa, Mbak?" Naura mengangkat bahu. "Nanti aku kabari." Adit mengangguk. "Baik, Mbak." Naura turun, lalu berjalan masuk tanpa terburu-buru. Siang harinya, pesan masuk ke ponsel Adit. "Dit, jemput sekarang." Adit langsung menyalakan mobil dan menuju titik penjemputan. Saat Naura masuk ke mobil, wajahnya terlihat lebih ringan dibanding hari sebelumnya. Ia duduk di kursi belakang, lalu bersandar. "Kemana, Mbak?" tanya Adit. Naura diam sebentar. "Muter dulu." Adit mengangguk tanpa bertanya. Mobil berjalan tanpa tujuan pasti, melewati jalan-jalan kota yang tidak terlalu padat. Naura terlihat menikmati suasana, sesekali membuka jendela sedikit. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu kalau lagi pusing, biasanya ngapain?" Adit menjawab jujur. "Diam, Mbak." Naura tertawa kecil. "Serius?" "Iya." Naura menggeleng pelan. "Aku nggak bisa." Adit tidak langsung menjawab. "Aku harus cerita," lanjut Naura. "Kalau nggak, malah kepikiran terus." Adit melirik kaca spion. "Kalau cerita bikin lebih ringan, ya nggak apa-apa, Mbak." Naura memperhatikan Adit beberapa detik. "Kamu selalu jawabnya gitu, ya?" Adit sedikit tersenyum. "Gimana, Mbak?" "Tenang, nggak maksa." Adit tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, Naura bersandar lagi. "Aku kemarin nangis parah banget, ya?" tanyanya tiba-tiba. Adit tetap fokus ke jalan. "Sedikit, Mbak."
Naura tersenyum kecil. Bohong. Adit ikut tersenyum tipis. Suasana di dalam mobil terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Tanpa sadar, Naura mulai lebih sering berbicara. Tidak selalu tentang hal besar. Kadang hanya cerita kecil tentang kampus, teman, atau hal-hal yang ia lihat di jalan. Dan Adit selalu mendengarkan dengan cara yang sama. Tidak memotong, tidak menghakimi. Sore itu, mereka kembali ke rumah. Saat mobil berhenti di halaman, Naura tidak langsung turun seperti biasanya. Dit. Iya, Mbak. Kamu besok datang seperti biasa, ya? Iya, Mbak. Naura mengangguk, lalu membuka pintu. Sebelum menutup, ia sempat berkata pelan, enak diajak ngomong. Adit hanya mengangguk kecil. Naura turun dan masuk ke dalam rumah. Dari dalam, Fania melihat itu semua. Tatapannya tidak hanya ke arah Naura, tapi juga ke arah Adit yang masih duduk di depan, menunggu sampai pintu tertutup sebelum mematikan mesin. Fania memperhatikan cukup lama. Ada perubahan kecil yang ia tangkap. Naura yang biasanya cepat masuk, kini sempat berhenti. Dan Adit, tetap dengan sikap yang sama. Tidak berlebihan, tidak juga terlihat mencari perhatian. Malam harinya, saat suasana rumah sudah lebih tenang, Naura duduk di ruang tengah sambil memainkan ponselnya. Fania duduk tidak jauh darinya. Kamu terlihat lebih tenang hari ini, ujar Fania. Naura mengangkat wajahnya sedikit. Mungkin. Fania menatapnya. Kamu pergi kemana tadi? Muter saja. Dengan Adit. Naura mengangguk. Beberapa detik hening. Dia tidak banyak bicara, kata Fania. Naura tersenyum tipis. Iya. Tapi kamu nyaman. Naura tidak langsung menjawab. Ia kembali melihat ponselnya, lalu berkata pelan. Lumayan. Fania mengangguk kecil. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuatnya berpikir lebih jauh dari sekadar urusan pekerjaan. Pagi itu berjalan seperti biasa. Adit sudah berada di garasi lebih awal, memastikan mobil dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Ia membuka pintu depan, duduk sebentar di kursi pengemudi, lalu kembali turun saat mendengar langkah dari dalam rumah. Naura keluar dengan langkah santai, membawa tas kuliah di bahunya. Pagi, Dit. Ucapnya singkat. Pagi, Mbak. Naura langsung masuk ke kursi belakang. Berangkat. Adit menjalankan mobil seperti biasa. Sepanjang perjalanan, Naura tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melihat keluar jendela, lalu kembali ke ponselnya. Sesampainya di kampus, Naura turun tanpa banyak kata. Sebelum menutup pintu, ia sempat berkata, "Jemput nanti, aku kabari." "Iya, Mbak." Adit mengangguk, lalu membawa mobil kembali ke rumah. Saat ia memarkirkan mobil di garasi, suara pintu rumah terbuka terdengar. Fania keluar dengan langkah tenang, mengenakan pakaian yang rapi seperti hendak pergi. "Adit." Adit langsung berdiri tegak. "Iya, Bu." "Kamu tidak ada jadwal sampai Naura minta dijemput, kan?" "Iya, Bu." Fania mengangguk pelan, seolah sudah memikirkan sesuatu sebelumnya. "Kamu bisa antar saya sebentar?" Adit sedikit terkejut, tapi langsung mengangguk. "Bisa, Bu." "Siapkan mobil." "Iya, Bu." Beberapa menit kemudian, Fania sudah duduk di kursi belakang. Adit menyalakan mesin, lalu menoleh sedikit melalui kaca spion. "Mau kemana, Bu?" "Ke sebuah tempat di daerah pusat. Saya arahkan." "Iya, Bu." Perjalanan dimulai dalam suasana yang cukup hening. Berbeda dengan Naura yang kadang memulai percakapan, Fania lebih memilih diam. Adit fokus pada jalan, mengikuti arahan yang diberikan dengan singkat dan jelas. Beberapa kali, Fania memperhatikan dari belakang. Cara Adit memegang setir, cara ia memperlambat mobil di tikungan, dan bagaimana ia menjaga jarak dengan kendaraan lain. Tidak ada gerakan yang terburu-buru. Semuanya terasa terukur.
Sudah lama nyetir? Tanya Fania tiba-tiba. Adit tetap fokus ke depan. Sudah cukup lama, Bu. Dari di desa juga sering bawa mobil. Fania mengangguk kecil. Kelihatan. Tidak ada pujian berlebihan. Tapi nada suaranya tidak dingin seperti biasanya. Perjalanan berlanjut. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah tempat yang terlihat cukup tenang. Tidak terlalu ramai, tapi jelas bukan tempat biasa. Adit turun lebih dulu, membuka pintu belakang. Fania keluar dengan langkah pelan. Ia berdiri sebentar, lalu berkata, "Tunggu di sini." "Iya, Bu." Fania masuk ke dalam. Adit kembali ke dalam mobil, duduk di kursi depan, menunggu tanpa mengalihkan perhatian kemana-mana. Waktu berjalan cukup lama. Sekitar 1 jam kemudian, Fania keluar. Wajahnya tidak banyak berubah, tapi langkahnya sedikit lebih pelan dari saat datang. Adit langsung keluar, membuka pintu. Fania masuk tanpa berkata apa-apa. Setelah mobil berjalan kembali, suasana tetap hening beberapa menit. "Adit." "Iya, Bu." "Kamu kalau lihat orang sedang tidak ingin bicara, kamu biasanya bagaimana?" Adit berpikir sebentar. "Saya diam saja, Bu." Tidak mencoba tanya. Kalau memang tidak ingin bicara, biasanya ditanya juga tidak akan dijawab, Bu. Fania terdiam beberapa detik. Jawaban itu sederhana, tapi terasa tepat. Mobil terus berjalan. Beberapa saat kemudian, Fania bersandar sedikit ke kursi. "Kamu tahu menjaga sikap," ucapnya pelan. Adit tidak langsung menjawab. "Terima kasih, Bu." Tidak ada percakapan lagi setelah itu. Tapi suasana di dalam mobil tidak terasa kaku. Sesampainya di rumah, Adit memarkirkan mobil seperti biasa. Ia turun, lalu membuka pintu untuk Fania. Fania keluar, lalu berhenti sejenak. "Adit." "Iya, Bu. Kalau saya butuh pergi lagi seperti ini, kamu siap?" Adit mengangguk. "Siap, Bu." Fania menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil sebelum berjalan masuk ke dalam rumah. Adit kembali ke garasi. Hari itu terasa sedikit berbeda. Bukan karena kejadian besar, tapi karena ada sesuatu yang berubah dalam cara Fania memandangnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang mulai terbentuk. Adit mengantar Naura ke kampus, menjemputnya sesuai pesan, lalu kembali ke rumah tanpa banyak hal yang berubah di permukaan. Tapi di sela waktu-waktu itu, ada sesuatu yang perlahan berbeda. Siang itu, setelah mengantar Naura, Adit kembali ke rumah seperti biasa. Ia baru saja memarkirkan mobil ketika pintu rumah terbuka. Fania keluar dengan langkah tenang. "Adit." "Iya, Bu." "Kamu tidak ada jadwal sampai nanti, kan?" "Iya, Bu." Fania mengangguk kecil. "Siapkan mobil. Kita keluar sebentar." Adit tidak bertanya. "Baik, Bu." Beberapa menit kemudian, Fania sudah duduk di kursi belakang. Adit menjalankan mobil keluar dari halaman. "Mau kemana, Bu?" tanyanya. "Saya arahkan." "Iya, Bu." Perjalanan dimulai. Kali ini Fania tidak langsung diam sepenuhnya seperti sebelumnya. "Kamu sudah mulai terbiasa di sini?" tanyanya. Adit tetap fokus ke jalan. "Sudah mulai, Bu." Naura tidak menyulitkan. "Tidak, Bu." Fania memperhatikan melalui kaca spion. "Dia banyak bicara." Adit menjawab seperlunya. "Kadang, Bu." Fania mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Mobil berhenti di sebuah tempat makan yang tidak terlalu ramai. Bukan tempat mewah, tapi terlihat nyaman dan rapi. Adit turun seperti biasa, membuka pintu. Fania keluar, lalu berhenti sejenak. "Kamu ikut masuk?" Adit sedikit ragu. "Saya, di luar saja, Bu." "Tidak apa-apa, ikut." Adit mengangguk. "Baik, Bu." Mereka masuk bersama. Adit berjalan sedikit di belakang, menjaga jarak.
Fania memilih meja di sudut. Ia duduk, lalu menunjuk kursi di depannya. Duduk. Adit duduk dengan posisi tegak. Seorang pelayan datang. Fania memesan makanan dengan singkat. Setelah itu, suasana sempat hening. "Kamu biasanya makan siang di mana?" tanya Fania. "Kadang di sini, Bu. Kadang di luar," jawab Adit. Fania mengangguk. "Hari ini makan di sini saja." "Iya, Bu." Makanan datang tidak lama kemudian. Adit makan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak juga terlihat canggung berlebihan. Fania sesekali memperhatikan. Tidak ada gerakan yang berlebihan. Tidak mencoba mengambil perhatian. Semua terasa. "Cukup, Adit." Panggil Fania pelan. "Iya, Bu." "Kamu tidak pernah bertanya banyak." Adit berhenti sebentar, lalu menjawab. "Takut salah, Bu." Fania sedikit mengangkat alis. "Salah bagaimana?" "Kalau terlalu banyak tanya, bisa mengganggu," jawab Adit jujur. Fania menatapnya beberapa detik. Jawaban itu tidak dibuat-buat. Dan justru itu yang membuatnya berbeda. "Tidak semua orang paham itu," ucap Fania pelan. Adit hanya mengangguk kecil. Setelah makan selesai, mereka kembali ke mobil. Perjalanan pulang tidak banyak diisi percakapan. Namun suasananya tidak lagi terasa sekadar antara majikan dan sopir. Ada kenyamanan yang muncul tanpa dipaksakan. Sore hari, Adit kembali menjemput Naura seperti biasa. Naura masuk ke dalam mobil dengan ekspresi yang cukup santai. "Dit, kita ke kafe dulu, ya?" Adit mengangguk. "Baik, Mbak." Di perjalanan, Naura mulai bercerita tentang hal-hal ringan. Tentang temannya, tentang dosen, dan hal kecil lain yang ia temui hari itu. Adit mendengarkan seperti biasa, tanpa banyak menanggapi, tapi tetap memberi ruang. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu tadi siang ngapain?" tanya Naura. Adit sedikit terdiam, lalu menjawab. "Di rumah, Mbak." Naura mengangguk kecil, tidak terlihat curiga. "Bagus. Soalnya nanti aku sering butuh kamu." "Iya, Mbak." Mereka sampai di kafe. Naura terlihat lebih santai dari hari-hari sebelumnya. Sementara itu, di rumah, Fania berdiri di dekat jendela, menatap ke arah halaman yang sudah sepi. Ponselnya ada di tangan, tapi tidak digunakan. Pikirannya justru kembali ke percakapan siang tadi. Cara Adit menjawab, cara ia menjaga jarak, dan bagaimana ia tidak mencoba menjadi lebih dari yang diminta. Fania menarik napas pelan. Ia tidak terbiasa merasa nyaman dengan seseorang yang baru ia kenal. Tapi kali ini, ia tidak merasa terganggu. Malam harinya, saat Naura sudah berada di kamarnya, Fania berjalan melewati garasi. Adit sedang berdiri di sana, mengecek mobil seperti biasa. "Adit." Adit langsung menoleh. "Iya, Bu." "Kamu besok ada waktu siang?" Adit mengangguk. "Ada, Bu." Fania terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya mungkin keluar lagi." Adit menjawab singkat, "Siap, Bu." Fania mengangguk kecil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Langkahnya tetap tenang, tapi pikirannya mulai bergerak ke arah yang tidak ia rencanakan. Beberapa hari setelah itu, kebiasaan baru mulai terbentuk tanpa banyak disadari. Adit tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Mengantar Naura pagi hari, menjemputnya sesuai pesan, lalu kembali ke rumah. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun di sela waktu siang, ketika rumah terasa lebih sepi, Fania beberapa kali memanggilnya. Seperti hari itu, "Adit." Adit yang sedang membersihkan bagian dalam mobil langsung berdiri. "Iya, Bu." "Kamu sudah makan?" "Belum, Bu." Fania mengangguk pelan. "Kita keluar sebentar." Adit tidak bertanya. "Baik, Bu." Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. "Mau kemana, Bu?" tanya Adit seperti biasa. "Saya arahkan."
Perjalanan berlangsung tenang. Kali ini, Fania duduk lebih santai dari biasanya, tidak terlalu kaku. Ia sesekali melihat ke arah depan melalui kaca spion. "Kamu sudah hafal jalan di sekitar sini?" tanyanya. "Sebagian, Bu." "Bagus. Nanti lama-lama juga terbiasa." Adit mengangguk kecil. Mobil berhenti di sebuah tempat yang berbeda dari sebelumnya. Lebih sepi, dengan suasana yang tenang. Adit turun, membuka pintu. Fania keluar, lalu berjalan tanpa menunggu. Adit mengikuti dari belakang seperti biasa. Mereka duduk di meja yang agak jauh dari pengunjung lain. Setelah memesan, suasana sempat hening beberapa saat. "Adit." "Iya, Bu." "Kamu di rumah? Ada siapa saja?" tanya Fania. "Cuma ibu, Bu. Tidak ada saudara lain. Tidak ada yang tinggal serumah." Fania mengangguk pelan, seolah menyusun sesuatu di pikirannya. "Kamu sering pulang?" Adit menjawab jujur. "Belum, Bu. Baru beberapa hari di sini." "Kalau kangen?" Adit sempat terdiam sebentar. "Biasanya ditahan saja, Bu." Fania menatapnya beberapa detik. "Kenapa ditahan?" "Kalau dipikir terus, malah kepikiran terus, Bu." Jawaban itu membuat Fania mengalihkan pandangannya. Beberapa saat tidak ada yang bicara. Namun suasana tidak terasa canggung. Justru lebih tenang dari biasanya. Makanan datang. Mereka makan tanpa banyak percakapan, tapi tidak terasa seperti dua orang asing. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil. Saat perjalanan pulang, Fania bersandar sedikit lebih nyaman di kursinya. "Kamu tidak pernah mencoba jadi lebih dekat?" tanyanya tiba-tiba. Adit sedikit mengernyit. "Maksudnya, Bu?" "Dengan orang-orang di sekitar kamu," jelas Fania. Adit berpikir sejenak. "Kalau orangnya nyaman, biasanya nanti juga dekat sendiri, Bu." Fania menatap ke depan, mendengar jawaban itu tanpa langsung menanggapi. Sesampainya di rumah, Adit turun seperti biasa dan membuka pintu. Fania keluar, tapi kali ini tidak langsung masuk. "Adit." "Iya, Bu." "Kamu kalau diajak bicara seperti tadi, merasa tidak nyaman?" Adit menggeleng. "Tidak, Bu." "Kenapa?" "Karena ibu yang ajak," jawab Adit sederhana. Fania terdiam beberapa detik. Jawaban itu tidak panjang, tapi cukup jelas. Ia mengangguk kecil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Hari itu tidak berhenti di sana. Sore harinya, Adit kembali menjemput Naura. Naura masuk ke dalam mobil dengan ekspresi yang lebih santai dari biasanya. "Dit, hari ini capek banget," keluhnya. Adit melirik kaca spion. "Mau langsung pulang, Mbak?" Naura menggeleng. "Enggak, kita cari minum dulu." Adit mengangguk. Sepanjang perjalanan, Naura kembali bercerita tentang hal-hal kecil, tentang temannya, tentang kejadian di kampus. Adit mendengarkan seperti biasa. Namun kali ini, Naura beberapa kali memperhatikan ke arah depan. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu sekarang kelihatan lebih santai ya di sini." Adit tersenyum kecil. "Sudah mulai biasa, Mbak." Naura mengangguk, tapi tidak melanjutkan. Ada sesuatu yang ia rasakan, tapi belum bisa ia jelaskan. Malam harinya, setelah semua kembali tenang, Fania duduk sendiri di ruang tengah. Lampu tidak terlalu terang. Suasana rumah terasa sunyi. Ia mengingat percakapan siang tadi. Cara Adit menjawab, cara ia tidak menghindar, tapi juga tidak mendekat berlebihan. Fania menyandarkan punggungnya. Perasaan nyaman itu muncul perlahan, tidak dipaksa, dan justru itu yang membuatnya bertahan lebih lama. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan berjalan ke arah garasi. Adit masih di sana, memeriksa mobil seperti biasa. "Adit." Adit langsung menoleh. "Iya, Bu." "Besok, kamu jangan pergi kemana-mana siang hari." Adit mengangguk. "Siap, Bu. Saya ada urusan lagi." "Baik, Bu."
Fania tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kalau saya terlalu sering minta diantar, kamu keberatan?" Adit menggeleng. "Tidak, Bu." Fania mengangguk kecil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu terasa sedikit lebih panjang dari biasanya. Dan tanpa disadari, jarak yang seharusnya tetap ada, mulai berubah pelan-pelan. Beberapa hari terakhir, ada hal kecil yang mulai berubah dalam keseharian Naura. Adit tetap melakukan semua tugasnya dengan sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang ia kurangi, tidak ada yang ia lebihkan. Namun bagi Naura, rasanya tidak lagi persis sama. Pagi itu, seperti biasa, Adit sudah menunggu di garasi. Mobil siap, posisi duduk sudah disesuaikan, dan semuanya dalam keadaan rapi. Naura keluar dari rumah dengan langkah cepat. Ia langsung membuka pintu belakang, lalu duduk. "Pagi, Dit." "Pagi, Mbak." Mobil mulai berjalan. Beberapa menit pertama, Naura tidak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela, tapi sesekali matanya beralih ke kaca spion. Adit tetap fokus ke jalan. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu kemarin siang kemana?" tanya Naura tiba-tiba. Adit menjawab singkat. "Di rumah, Mbak." Naura terdiam beberapa detik. "Kamu nggak kemana-mana?" "Tidak, Mbak." Naura mengangguk kecil, tapi tidak terlihat puas. Perjalanan kembali hening. Sesampainya di kampus, Naura tidak langsung turun seperti biasanya. "Jemput aku jam 1 tepat." "Ya," katanya. "Iya, Mbak." "Jangan telat." "Iya, Mbak." Naura menatap Adit beberapa detik, seolah ingin memastikan sesuatu, lalu turun dari mobil. Siang hari, Adit sudah datang lebih awal dari waktu yang diminta. Ia menunggu di tempat yang sama, matanya sesekali melihat ke arah gerbang. Tepat jam 1, Naura sudah keluar. Ia langsung masuk ke mobil. "Cepat ya," ucapnya. "Iya, Mbak." Adit menjalankan mobil. "Kemana, Mbak?" tanyanya. Naura menjawab singkat. "Kafe yang kemarin." Adit mengangguk. Perjalanan berlangsung tanpa banyak percakapan. Sesampainya di kafe, mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Naura memesan minuman, lalu bersandar di kursi. Ia menatap Adit beberapa detik. "Kamu sekarang sibuk ya?" tanyanya. Adit sedikit mengernyit. "Seperti biasa, Mbak." Naura mengangguk pelan. "Oh." Beberapa detik hening. "Kamu kalau aku nggak minta, kamu bakal cari aku nggak?" tanya Naura tiba-tiba. Adit terlihat sedikit terkejut, tapi tetap tenang. "Maksudnya, Mbak?" Naura mengalihkan pandangan. "Nggak apa-apa." Adit tidak memaksa menjawab. Naura menghela napas pelan, lalu menyesap minumannya. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu enak diajak ngomong." Adit tersenyum tipis. "Terima kasih, Mbak." Naura menatapnya lagi, lebih lama dari biasanya. Tapi sekarang, rasanya beda. Adit tidak langsung menjawab. "Dulu kamu lebih ada," lanjut Naura pelan. Adit memahami arah pembicaraan itu, tapi tetap memilih hati-hati. "Saya tetap di sini, Mbak," jawabnya. Naura tersenyum tipis, tapi tidak sepenuhnya puas. "Bukan itu maksudku." Ia menunduk sebentar, lalu menggeleng pelan. "Sudahlah." Setelah itu, mereka tidak banyak bicara. Namun suasana tidak sepenuhnya nyaman seperti sebelumnya. Sore harinya, mereka kembali ke rumah. Saat mobil berhenti, Naura tidak langsung turun. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu besok jemput aku lebih cepat." "Baik, Mbak." Naura masih belum turun. "Dan, kalau aku nggak bilang kemana, kamu tetap tunggu, ya?" Adit mengangguk. "Iya, Mbak." Naura menatapnya beberapa detik, lalu akhirnya membuka pintu dan turun. Ia berjalan masuk ke dalam rumah,
Tapi langkahnya sedikit lebih lambat. Dari dalam, Fania melihat itu semua. Tatapannya bergantian antara Naura dan Adit. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun ia cukup peka untuk menyadari perubahan kecil itu. Malam harinya, saat Adit sedang merapikan mobil di garasi, Naura tiba-tiba datang. Adit sedikit kaget melihatnya. "Mbak." Naura berdiri di dekat mobil, menyilangkan tangan. "Kamu sibuk?" "Tidak, Mbak." Naura melangkah sedikit lebih dekat. "Dit." "Iya, Mbak." "Kamu sekarang lebih sering sama Bu, ya?" Adit terdiam sejenak. Pertanyaan itu datang tanpa diduga. "Saya kerja, Mbak." Jawabnya hati-hati. Naura tersenyum tipis, tapi matanya tidak sepenuhnya ringan. "Iya, aku tahu." Ia menatap Adit beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. "Tapi kamu beda sekarang." Adit tidak menjawab. Naura menghela napas pelan. "Sudahlah." Ia berbalik, lalu berjalan kembali ke dalam rumah. Adit tetap berdiri di tempatnya. Situasi mulai terasa berbeda. Dan tanpa disadari, ia mulai berada di posisi yang tidak lagi sesederhana sebelumnya. Hari itu dimulai seperti biasa, tapi terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Adit sudah berada di garasi sejak pagi. Ia mengecek mobil tanpa terburu-buru. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di situ. Semalam, percakapan dengan Naura masih teringat jelas. Dan cara Naura menatapnya berbeda. Pintu rumah terbuka. Naura keluar lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tenang, tapi tidak sepenuhnya ringan. "Pagi, Dit." "Pagi, Mbak." Naura masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Perjalanan menuju kampus terasa lebih sunyi. Tidak ada cerita, tidak ada keluhan, hanya suara mesin dan jalanan yang dilalui. Sesampainya di kampus, Naura tidak langsung turun. "Dit." "Iya, Mbak." Naura menatap ke arah depan, bukan ke Adit. "Nanti jemput aku. Tepat waktu." "Iya, Mbak." "Aku nggak mau nunggu." Adit mengangguk. "Baik, Mbak." Naura turun, lalu berjalan masuk tanpa menoleh. Adit memperhatikan sebentar, lalu menarik napas pelan sebelum menjalankan mobil kembali ke rumah. Siang hari, seperti beberapa hari terakhir, Fania sudah menunggu. "Adit." "Iya, Bu." "Kita keluar." Adit mengangguk. "Baik, Bu." Mereka tidak banyak bicara selama perjalanan, tapi suasananya tidak kaku. Di sebuah tempat yang cukup sepi, mereka duduk berhadapan seperti sebelumnya. Fania tidak langsung memesan. Ia hanya duduk, memperhatikan Adit. "Kamu capek?" tanyanya pelan. "Tidak, Bu." "Kamu tidak pernah bilang capek." Adit menjawab jujur. "Belum terasa, Bu." Fania mengangguk kecil. Beberapa detik hening. "Adit." "Iya, Bu." "Kamu nyaman di sini?" Pertanyaan itu sedikit berbeda dari biasanya. Adit berpikir sejenak. "Nyaman, Bu." "Dengan kerjaan kamu?" "Iya, Bu." "Dengan keadaan di sini?" Adit tidak langsung menjawab. Fania menatapnya. "Menunggu. Masih belajar menyesuaikan, Bu." Jawab Adit akhirnya. Fania mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangan. "Kadang," ucapnya pelan, "tidak semua hal bisa tetap di posisi yang sama." Adit tidak menanggapi. Ia hanya mendengarkan. Beberapa saat kemudian, Fania berdiri. "Sudah, kita pulang." "Iya, Bu." Sore hari, Adit datang lebih awal dari biasanya ke kampus. Ia tidak ingin terlambat. Beberapa menit sebelum waktu yang diminta, Naura sudah keluar. Langkahnya cepat, wajahnya tidak bisa dibaca. Ia langsung masuk ke dalam mobil. "Jalan," ucapnya singkat. Adit menjalankan mobil. Beberapa menit tidak ada suara. Lalu tiba-tiba, "Dit." "Iya, Mbak."
Naura menatap ke arah depan. Aku capek. Adit tidak langsung menjawab. Bukan capek kuliah, lanjut Naura. Capek mikir. Suasana dalam mobil berubah. Aku nggak suka keadaan kayak sekarang, ucap Naura pelan. Adit menggenggam setir sedikit lebih erat. Mbak. Aku belum selesai, potong Naura. Adit diam. Naura menarik napas. Aku nggak tahu ini apa, lanjutnya. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Kalimat itu menggantung di dalam mobil. Adit tidak langsung menjawab. Naura menatap ke arah depan. Tapi suaranya jelas. Aku nyaman sama kamu. Adit masih diam. Dan aku nggak mau kamu berubah. Mobil tetap berjalan. Jalanan di depan terlihat biasa. Tapi suasana di dalam mobil tidak lagi sama. Adit membuka sedikit mulutnya, seolah ingin bicara. Tapi, sebuah suara lain terdengar. Adit. Adit langsung menoleh sedikit ke kaca spion. Di belakang mobil mereka, tidak jauh, sebuah mobil lain mengikuti sejak tadi. Mobil itu pelan menyalakan lampu sein, lalu mendekat, dan berhenti tepat di samping mereka saat lampu merah. Adit menoleh. Naura ikut melihat. Di dalam mobil itu, Fania. Tatapannya lurus ke arah mereka. Tidak berpaling. Tidak terkejut. Seolah sudah melihat cukup. Beberapa detik yang terasa panjang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di samping mereka melaju lebih dulu, meninggalkan Adit dan Naura dalam diam yang tidak lagi sederhana. Adit kembali fokus ke depan. Naura tidak berkata apa-apa. Tapi kali ini, bukan karena tidak ingin bicara, melainkan karena terlalu banyak yang tiba-tiba harus dipahami sekaligus.